on one. Kan kedua BRI Super League. Kemenangan yang berarti tentunya gol dari dan dua laga di dua pekan awal BRI Super League. Gol. umpan sangat baik pada Marcelo Ferdinand, masih Marcelo atas Bahrain lewat gol diciptakan oleh pemain asal Oxford United menerima. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Media Malaysia kaget bukan main, sebut pemain mahal timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Media Malaysia kaget bukan main, sebut pemain mahal timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Media Malaysia langsung terkagum-kagum dengan langkah PSSI yang menaturalisasi Miliano Jonathans untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat skuad menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah lebih dulu sukses menaturalisasi sejumlah pemain keturunan seperti Jay Izzes dan Ole Romeni, skuad Garuda kini hampir dipastikan kedatangan amunisi Yar bernama Miliano Jonathans. Nama Miliano Jonathans menjadi perbincangan hangat publik sepak bola Indonesia setelah proses naturalisasinya dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito Aryo Tejo. Dalam kesempatan ini, PSSI menyerahkan dokumen terkait proses naturalisasi pemain FC Utrecht, Miliano Jonathans yang berusia 21 tahun untuk menjadi bagian tim nasional sepak bola Indonesia yang akan bertanding di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada Oktober mendatang, tulis Erick Thohir dikutip dari akun Instagramnya. Kehadiran pemain berusia 21 tahun itu diprediksi mampu mengangkat kualitas permainan tim, khususnya di sektor serangan yang akan dibutuhkan saat menghadapi Arab Saudi dan Irak pada Oktober tahun 2025 di Arab Saudi. Sebagai informasi, Indonesia tergabung di grup B bersama dua raksasa Asia tersebut. Arab Saudi akan menjadi lawan pertama skuad Patrick Kluivert, sebelum kemudian Garuda berhadapan dengan Irak yang juga dikenal memiliki kekuatan fisik dan disiplin taktik sangat baik. Miliano Jonathans sendiri saat ini memperkuat FC Utrecht, klub Eredivisie Belanda. Meski usianya masih sangat muda, ia dikenal memiliki kemampuan eksplosif saat bermain sebagai winger kanan. Kecepatan, kemampuan duel 1 lawan 1, hingga akurasi umpan menjadi senjata utama pemain keturunan Depok, Jawa Barat tersebut. Tak heran jika banyak supporter Indonesia berharap proses naturalisasi Miliano bisa rampung sebelum agenda kualifikasi Piala Dunia dimulai. Kehadirannya diyakini bisa memberikan persaingan sehat bagi Yaakob Sayuri yang selama ini menjadi pilihan utama di posisi sayap kanan. Kehadiran Miliano Jonathans pun mendapat sambutan positif dari media Malaysia, Makan Bola yang menyebutnya sebagai pemain muda termahal Asia Tenggara. Beliau memiliki nilai pasaran sebanyak 900 euro KRM 4,4 juta bakal menjadi antara pemain muda termahal di Asia Tenggara, tulis Makan Bola. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar Miliano Jonathans saat ini mencapai 900.000 euro atau sekitar 16 miliar rupiah. Angka tersebut menjadikannya sebagai salah satu pemain muda termahal di Asia Tenggara. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Miliano Jonathans diprediksi bakal menjalani debut bersama timnas Indonesia pada laga Kuwait di FIFA Matchday September mendatang. Aneh tapi nyata, media Malaysia malah jagokan timnas Indonesia ungguli Arab Saudi dan Irak serta lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapat tantangan menarik di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, skuad Garuda dinilai punya kans realistis untuk bersaing, meski lawan yang dihadapi bertabur pengalaman dan kualitas.
Hasil undian menempatkan Indonesia di grup yang cukup berat jika dibandingkan dengan grup A yang diisi Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Meski berat, peluang tetap terbuka jika anak asuh Patrick Kluivert tampil konsisten dan disiplin. Pada pertandingan pertama, skuad Garuda akan terlebih dahulu menghadapi Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober tahun 2025 di King Saud University Stadium, Riyadh. Adapun laga kedua melawan Irak berlangsung di tempat yang sama pada tanggal 11 Oktober tahun 2025. Media Malaysia, Stadium Astro, menyebut timnas Indonesia memiliki peluang yang cerah untuk bisa merebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi ulasan tersebut. Peluang timnas Indonesia. Stadium Astro mengulas peluang timnas Indonesia menghadapi dua lawan berat ini di grup B. Menurut mereka, ada harapan yang cerah bagi anak asuh Patrick Kluivert itu untuk bisa bersaing melawan Arab Saudi dan Irak. Peluang Indonesia untuk lolos ke turnamen utama Piala Dunia tampak cerah ketika mereka tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak untuk kualifikasi ke-4 Oktober mendatang, tulis Stadium Astro dalam ulasannya, Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025. Satu di antara modal terbesar bagi timnas Indonesia yang disebut Stadium Astro ialah hasil melawan Arab Saudi pada putaran ketiga lalu. Dari dua pertemuan, skuad Garuda bisa meraih satu kemenangan dan satu imbang. Sebagai catatan, Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Arab Saudi pada babak kualifikasi ketiga di Riyadh pada tanggal 6 September tahun lalu, sebelum mengalahkan lawan tersebut 2-0 di Jakarta pada tanggal 19 November tahun 2024, tulis Stadium Astro. Mekanisme kelolosan. Pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, hanya pemuncak klasemen dari grup A dan B yang nantinya bakal otomatis lolos ke putaran final. Namun, bagi penghuni peringkat kedua, peluangnya masih terbuka. Nantinya kedua tim yang menjadi runner-up dari masing-masing grup akan kembali bertemu pada ronde kelima. Keduanya bakal kembali berjumpa sebanyak 2 kali dalam format home dan away. Tim pemenang dari pertandingan ronde kelima ini akan menjadi wakil Asia pada babak Interconfederation Playoff. Di babak ini, wakil AFC tersebut bakal bersaing dengan konfederasi lainnya untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia babak belur di tangan Samurai Biru pada R3 kualifikasi Piala Dunia 2026, pengamat media Jepang terbukti. Timnas Indonesia babak belur dihajar 0-6 timnas Jepang pada laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan yang sebetulnya tidak mengagetkan. Dalam pertandingan yang berlangsung di Suita City Football Stadium, Suita, Jepang, Selasa tanggal 10 Mei tahun 2025 petang itu, Timnas Indonesia seakan didikte oleh tuan rumah. Mereka sama sekali tak berkutik. Parade gol Jepang dicetak melalui Brace Daichi Kamada pada menit ke-15, 45+6, Takefusa Kudo, 19, Ryoya Morishita, 55, Suto Machino, 58, dan Mao Hosoya, 80. Statemen media Jepang bahwa selagi timnas Indonesia datang dengan naturalisasi bukan ancaman buat mereka, benar-benar dibuktikan, ujar pengamat sekaligus pelatih sepak bola nasional, Erwan Hendarwanto kepada Bola.com, Rabu tanggal 11 Juni tahun 2025. Itu artinya secara level kita memang masih kalah jauh dibanding Jepang. Mereka membangun sepak bolanya mulai dari grassroots sampai timnas seniornya sudah tertata sangat rapi, lanjutnya. Bukan ancaman. Ya, 2 hari sebelum laga digelar, salah satu media Jepang, Soccer Digest membuat ulasan menarik mengenai kekuatan timnas Indonesia saat ini. Media tersebut menilai Garuda bukanlah ancaman meski banyak diperkuat pemain naturalisasi keturunan Belanda. Selama Indonesia masih mengandalkan pemain naturalisasi, kecil kemungkinan mereka akan menjadi ancaman sebagai rival, tulis Soccer Digest. Di sisi lain, bahkan jika ada pemain yang datang ke Jepang dan ingin dinaturalisasi, aturan ketat FIFA menghalangi mereka untuk bergabung dengan tim nasional Jepang, sambung media tersebut. Kalah segalanya, tim asuhan Patrick Kluivert itu memang dibuat tak berdaya oleh tuan rumah. Dari catatan lapangbola.com, Jepang punya penguasaan bola hingga 71%, berbanding 29% milik Indonesia.
Samurai Biru juga memiliki banyak peluang. Dari 21 tembakan, 11 diantaranya tepat sasaran. Adapun tim Garuda tidak melepaskan satupun tendangan ke gawang Jepang. Terbukti dari cara bermain mereka sangat terstruktur dan bermain secara progresif. Kita kalah segalanya baik secara fisik, teknik taktik, dan mentalitasnya. Kita juga kalah secara individu, unit dan tim, ulasnya. Jepang benar-benar bermain secara tim yang sangat baik ketika menyerang, bertahan dan transisi, sebut Erwan Hendarwanto. Apresiasi. Meskipun demikian, menurut pelatih berusia 48 tahun itu perjuangan timnas Indonesia layak diapresiasi. Kekalahan ini bisa menjadi bahan evaluasi jajaran tim pelatih sebelum bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Pemain-pemain timnas kita sudah berupaya memberikan yang terbaik, kita tetap harus apresiasi perjuangan semua pemain, kata Erwan Hendarwanto. Saya kira pertandingan ini bisa menjadi pembelajaran untuk timnas dan sebagai bahan evaluasi untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi di babak keempat nanti. Petik 2. Jangan sampai hasil ini meruntuhkan mental pemain serta keraguan untuk bisa lolos Piala Dunia 2026. Yang kita lawan saat ini adalah tim terbaik di Asia, segera bangkit dan tetap yakin kita bisa lolos Piala Dunia tahun depan, pungkasnya. Indonesia vs Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel timnas Indonesia melawan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa saja terwujud, tentunya dengan catatan khusus. Rivalitas Indonesia dan Malaysia dalam dunia sepak bola berpeluang diuji, bukan di level Asia Tenggara ataupun kancah Asia, melainkan laga yang lebih besar dari keduanya. Ajang resmi FIFA bakal jadi panggung bagi Indonesia dan Malaysia untuk saling membunuh. Timnas Indonesia bisa saja berjumpa Malaysia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, potensi terwujudnya duel itu cukup besar. Kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai Oktober mendatang. FIFA telah merilis daftar resmi tim mana saja yang akan tampil di agenda ini, khususnya di babak playoff, di mana timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang memulai perjalanan ke Piala Dunia 2026 dari babak pertama. Putaran pertama babak kualifikasi akan diisi 18 tim dengan peringkat AFC 28-45, setiap tim akan melakoni 2 laga kandang-kandang. Di babak itu pemenang tentu akan lolos ke babak kedua, di mana Malaysia sudah menempatkan diri bersama 36 tim lain peringkat 1-27 AFC. Nantinya akan ada 9 grup dengan masing-masing terdiri dari 4 tim, kontestan bakal bermain kandang-kandang. Nantinya akan ada 9 grup dengan masing-masing terdiri dari 4 tim, kontestan bakal bermain kandang-tandang, di mana juara dan runner-up grup berhak melaju ke babak ketiga dan otomatis akan lolos ke Piala Asia 2027. Pada putaran kedua inilah peluang Indonesia berjumpa Malaysia terbuka lebar. Harimau Malaya masuk kategori 36 tim peringkat 1-27. Akan tetapi, skuad Garuda harus menjadi salah satu dari 9 tim yang memetik kemenangan penting di putaran pertama. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, akan diisi sebanyak 18 tim dan dibagi menjadi 3 grup terdiri dari 6 tim. Dari ketiga grup ini hanya juara dan runner-up yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat bakal melaju ke putaran keempat babak kualifikasi yang kembali dibagi menjadi 2 grup. Masing-masing grup berisi 3 tim, hanya juara grup yang berhak lolos ke putaran final sementara runner-up harus mencari keberuntungan di putaran kelima. Di putaran kelima ini mempertemukan 2 runner-up, pemenangnya bakal menjadi wakil Asia di play-off antar konfederasi. Jika pertemuan Indonesia melawan Malaysia terwujud, maka itu bakal menjadi laga rematch saat skuad Garuda masih ditukangi Simon McManamy. Saat itu timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dari Malaysia, kalah di SUGBK dengan skor 2-3 dan kalah 2-0 di negeri jiran. Di kesempatan kali ini tentu hasil berbeda bakal diraih, wajah baru timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong. Skuad Garuda kembali disegani lawan-lawan di ASEAN pasca menggelar FIFA Matchday melawan Argentina.
Viral, Malaysia tertampar akibat tiru timnas Indonesia, Erick Thohir balas dengan sindiran pedas. Asia Tenggara kembali panas. Kali ini bukan soal skor pertandingan, melainkan kontroversi besar yang menyeret nama timnas Malaysia ke pusaran isu internasional. Malaysia kini disorot karena dugaan meniru strategi naturalisasi ala timnas Indonesia, namun justru mendapat sorotan tajam hingga terancam sanksi FIFA. Polemik mencuat usai kemenangan timnas Malaysia atas Vietnam 4-0 di kualifikasi Piala Asia 2027. 5 pemain naturalisasi Malaysia langsung jadi sorotan. Bahkan media Vietnam seperti Tetao 247 menyoroti asal-usul para pemain yang dinilai janggal. Rumor menyebutkan bahwa FIFA bahkan sedang mempertimbangkan sanksi denda berat kepada Malaysia atas dugaan pelanggaran proses naturalisasi. Kelima pemain yang dipertanyakan adalah John Iraal, Spanyol, Rodrigo Holgado, Argentina, Facundo Garcis, Argentina, Emmanuel Machuca, Argentina, dan João Figueiredo, Brasil. Vietnam dan beberapa negara ASEAN mencurigai para pemain tersebut tak memiliki hubungan keturunan jelas dengan Malaysia. Berbeda dari pendekatan transparan Indonesia yang selalu menampilkan bukti garis keturunan diaspora para pemainnya. Badan Sepak Bola Dunia FIFA disebut telah menerima laporan dari beberapa media dan federasi terkait dugaan pelanggaran Malaysia. Meski begitu, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Johari Ayub, membantah tuduhan tersebut. Semua proses naturalisasi dilakukan sesuai pedoman FIFA dan telah diverifikasi, tegas Johari dalam Kongres Luar Biasa FAM di Subang Jaya. Namun, publik ASEAN masih skeptis. Wajar saja, sebab secara historis Malaysia tak memiliki catatan diaspora kuat dari Amerika Selatan, berbeda dengan Indonesia yang memiliki jejak keturunan Indo-Belanda yang tersebar di Eropa. Pernyataan kontroversial pelatih Malaysia. Masalah Malaysia tak berhenti di situ. Pelatih timnas Malaysia, Peter Ceklamovski turut menyulut api dengan pernyataannya pasca kemenangan melawan Vietnam. Ia menyebut jika kalah, dirinya dan tokoh penting Johor, Tunku Ismail Idris PMJ akan menjadi sasaran. Kritik politik. Pernyataan ini menimbulkan kegaduhan internal, hingga FAM meminta sang pelatih memberikan klarifikasi lebih lanjut agar tidak memperkeruh situasi. Erick Thohir, kangen lawan Malaysia. Merespons polemik yang terjadi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara. Ia menyatakan telah lama menantikan pertemuan timnas Indonesia melawan Malaysia di ajang resmi, bukan hanya sekadar wacana laga uji coba yang selama ini sering ditolak oleh pihak Malaysia. Saya sudah lama berharap bertemu Malaysia. Waktu drawing Piala AFF U23, saya bahkan berharap nama mereka muncul. Dan ternyata Malaysia lah lawannya, ujar Erick, tersenyum penuh makna. Menurut Erick, ini adalah pembuktian. Timnas Indonesia yang kini diperkuat banyak pemain keturunan berkualitas sudah siap menghadapi siapapun, termasuk Malaysia yang sempat menghindari pertemuan dalam FIFA Matchday tahun lalu. Menjelang laga penting di ajang Piala AFF U23 2025, Malaysia kembali dihantam masalah. Pelatih Nafuzi Zai mengakui belum sempat menggelar pemusatan latihan sejak ditunjuk menangani tim muda Harimau Malaya. Hal ini membuat persiapan mereka tertinggal jauh dibanding Indonesia. Di sisi lain, Garuda Muda sudah menjalani training camp sejak tanggal 20 Juni di Jakarta dan dalam kondisi siap tempur. Duel Indonesia vs Malaysia U23 di Stadion GBK, tanggal 21 Juli tahun 2025, diprediksi berlangsung panas, syarat gengsi, dan penuh tekanan politik serta sentimen publik. Dugaan peniruan strategi naturalisasi timnas Indonesia justru membawa Malaysia ke ujung tanduk. Dengan sorotan dari media ASEAN, potensi sanksi FIFA, hingga respons panas dari tokoh penting seperti Erick Thohir, tensi rivalitas Indonesia-Malaysia kini naik ke level baru. Laga di bulan Juli nanti bukan sekadar pertandingan biasa, ini pertarungan reputasi. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu, demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.